Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga aja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, udah lama ya gue nggak bikin video karena gue terlampau fokus untuk nyari duit atau untuk hobi teman-teman. Di sini gue akan membagikan tutorial buat teman-teman supaya akunnya tambah enteng, dan gue ingin banget kasih masukan buat teman-teman para pemain goret yang saat ini mungkin banyak ada masalah ya, apalagi tentang kecepatan kilometer teman-teman. Setelah sebelumnya gue tanya-tanya dulu ke teman-teman gue para pemain goret nih teman-teman. Gue ngasih masukan ke teman-teman gue goret gue, masalah nggak gini. Setelah dia melakukan ternyata nggak ada masalah kak. Jadi begini teman-teman, kan di goret kan masalahnya mungkin kecepatan setiap di atas 50 km kan pasti ada notif ya, atau nanti kalau teman-teman sering lakukan pasti ada peringatan ya. Ini gue kasih masukan ke teman-teman gue pemain goret, tapi start dengan catatan motornya itu ada holdernya teman-teman. Ditaruh holder begitu, dia ngeliat begitu dia mau jalan jarak jauh, maksudnya dengan kecepatan di atas 50 km, itu gue saranin untuk model pesawat ataupun menghapus ataupun menghilangkan data ya. Datanya dihilangin dulu sementara, atau enggak model pesawat lah kalau teman-teman yang kurang paham menghilangkan data. Tujuannya apa? Supaya kita nggak kedetek sama server teman-teman. Matiin aja dulu tab kalau udah begitu jauh teman-teman hafal, atau enggak teman-teman berhenti dulu untuk ngapalin area tempat jalan tersebut, atau enggak bisa dengan teman-teman matiin datanya terus bilang sama customer, Pak bisa nggak tunjukkan jalan ke kantor bapak gitu. Itu buat pemain goret ya gitu. Itu alhamdulillah ya teman gue udah melakukan hal itu. Masalah enggak sih nggak ada masalah, cuma paling kalau misalkan gue lupa matiin ada notif Anda melebihi kecepatan gitu doang katanya sih. Gue juga udah lama gue nggak main goret tuh, soalnya beberapa udah hampir 1 tahun lah gue main di foot teman-teman, jadi nggak terlalu paham tentang permainan goret, perkembangan goret ini teman-teman. Yang gue tahu setelah gue sampaikan atau setelah gue kasih masukan ke teman-teman gue, khususnya buat pemain baru ya, pemain baru mungkin pemain lama ada yang paham, ada juga yang belum. Coba deh step teman-teman melakukan kecepatan lebih maksimum 50 km, coba model pesawat ataupun hapus data atau hilangkan datanya sementara teman-teman. Jadi begitu kita mau ngebut datanya matiin aja dulu gitu. Itu buat pemain goret. Ini hanya masukan aja ya, syukur-syukur berhasil gitu, soalnya banyak banget peringatan untuk teman-teman yang di Kelapa Gading khususnya yang nanya sama gua, kak ini gua udah gini kenapa ya gitu. Cuma itu hanya masukan aja ya. Oke, ini khusus pemain GoFood ya teman-teman. Sekali tadi kan gua hanya masukan ke pemain goret, dan hari ini gua kasih masukan pemain GoFood soalnya pribadi GoFood ya. Ada teman-teman yang dari goret pindah ke food itu juga bisa, dengan catatan kalian step by step yang nggak bisa langsung untuk bermain food. Kalian bisa kawinin antara goret dan food gitu. Jangan kalian kawinin gosen sama food itu kayak kurang balance. Bisa, tapi kata gue sih kurang balance ya. Soalnya food ini kata menurut gue sih nggak terlalu capek teman-teman. Menurut pandangan gue pribadi, mungkin bagi pemain yang baru dari goret ke food itu agak gimana ya. Wah biasanya mereka ngambil orderan terus turunin orderan tuh nunggunya nggak terlalu lama. Mungkin kalau yang baru dari goret ke food itu wah lama banget nih, biasanya gue cuma ngambil terus turunin doang, nggak pakai nunggu, mungkin agak terlalu lama ya. Tapi itu ada keuntungannya, ada plus dan minusnya. Kalau plusnya mungkin buat motornya bisa beristirahat dulu, nggak terlalu panas gitu teman-teman, terus kita lebih santai. Kalau gue sih lebih relax ke food, karena di food ini kemarin berapa hari ini gue udah optimalnya, bukan maksimalin lagi. Di atas maksimal kan optimal, udah gue optimalin energi gue
kegacoran gue mungkin gue sih masih merasa nggak gacor ya, cuma gue optimalin untuk akun gue. Alhamdulillah ya, beberapa hari ini gue udah bisa masuk ke 40 trip teman-teman, dengan penghasilan di atas 400.000 rupiah. Maaf nih, bukannya gue sombong atau orang, enggak, ini hanya masukan aja karena kita memaksimalkan plus mengoptimalkan lagi untuk ketajaman aku. Di ibaratnya kita diasah terus itu gila parah teman-teman. Akun gue tuh hampir nggak ada jeda sama sekali ya. Ada sih, nggak setiap hari nggak ada jeda, pasti namanya gacor-gacornya akun pasti ada jeda. Mungkin dalam sebulan sekali, masih kemarin soalnya beberapa hari ini gue dapat delay 3 jam gitu teman-teman. Delaynya itu gila parah karena gue bikin kesalahan, gue email terus, kenapa sih nggak bunyi-bunyi, kan tau sendiri kalau misalkan dari gacor tiba-tiba gabungan pasti kita wah kayak cacing kepanasan, kesana kesini nggak bunyi-bunyi, akhirnya kirim email kan. Itu nggak gue saranin banget karena sering mengirimkan email juga berdampak nggak bagus juga, karena gue kena suspend sekitar 3 jam ya. Memang nggak ketahuan sih, cuma delaynya 3 jam lebih tuh, gue hitung-hitung dari jam 9 ke jam 11 baru bunyi. Itu waktu itu hari Jumat ya nggak salah. Itu teman-teman, jadi gue saranin banget untuk kalian teman-teman, kalau nggak bunyi jangan terlalu sering ngirimin email gitu. Itu dampaknya juga nggak bagus, sabar aja ya. Oke, di sini gue membagikan tutorialnya teman-teman, buat teman-teman yang akunnya bapuk banget yang nggak bunyi-bunyi ya. Di sini kita sekali lagi gue terapkan ke teman-teman, kita di Gojek ini adalah kompetisi ya. Dalam arti kita jangan memberikan kelonggaran buat lawan kita gitu teman-teman. Kalau perlu kita tajemin, karena kita nyari duit ini harus galak ya, maksudnya kita harus benar-benar lebih dari yang kita harapkan. Misalkan teman-teman 17 di stop itu yang dapat mempengaruhi gagunya akun teman-teman, karena gacornya itu ada 2 tahap, yaitu gacor musiman sama gacor kontinu atau konsisten dalam mendapatkan tiap order ya teman-teman. Oke, hal yang pertama sebelum gua ngebit ya, pertama-tama gua hapus dulu semua data-datanya teman-teman. Data-datanya kayak pencarian Google, maksudnya bukan ngapus Google-nya ya. Google di HP kan yang bisa dihapus itu hanya hapus pencarian, maksudnya dihapus lah cacernya, sampahnya itu dihapus di Google, mapnya juga dihapus semua. Gue partnernya dihapus, data juga, pokoknya semua yang berhubungan dengan online tuh gue hapusin. Kalau perlu yang lainnya jangan dihidupin datanya, kecuali di Go Partner. Kalau pribadi gue ya, gue fokusin ke Go Partner. Habis itu kita cek sinyalnya sudah stabil atau belum, dengan cara kita bisa lihat YouTube ataupun searching. Kalau bisa kalian lihat YouTube itu nggak buffering, maksudnya nggak muter-muter, itu berarti sinyal sampean bagus. Terus yang kedua teman-teman, di sini yang lebih terpenting adalah pemilihan lokasi ya. Sering pada driver teman-teman atau rekan-rekan yang lain itu udah diem berapa jam tetap aja di situ-situ. Jangan, kalian harus cari satu titik, beberapa restoran. Jangan misalkan McDonald ya, paling sering McDonald itu satu restoran aja direbutin berapa orang itu, nongkrong di situ lagi. Jangan teman, mendingan kalian pindah ke tempat yang satu restoran itu ada beberapa restoran gitu. Jangan satu restoran kalian rebutin, itu berapa driver itu. Kalian kalau kalah bersaing otomatis kalian nggak pernah akan dapat restoran tersebut, kecuali buangan dari teman-teman kalian gitu. Kalau gue sih pribadi cari titik restoran yang beberapa, cari satu titik, di situ ada beberapa restoran. Jangan kalian kuburan, kalian tungguin, itu nggak bakal bunyi lah. Dimana aja sih kak tempatnya satu titik satu restoran itu banyak. Contohnya aja di kalau pagi-pagi ya, sekitar jam sekarang ini itu biasanya bubur itu yang sekarang udah banyak kok. Apalagi kalau kalian pemain Gojek ya, tuh udah ternyata udah pada gobi semua. Kalian bisa tanya, Pak udah main Gojek belum gitu. Kalau udah main Gojek kalian bisa tungguin tuh mulai on jam berapa Pak gitu. Misalnya di pasar modern ya, di pasar modern itu ada beberapa restoran ya. Oh ya, buat teman-teman yang baru gabung di Gojek, gua saranin kalian jangan bentuk prioritas dulu. Mendingan kalian ambil
riwayat order dulu ya buat teman-teman yang baru gabung di Gojek ya. Ambil semua dulu, kalau apalagi buat rekan-rekan atau teman-teman yang akunnya gagal total itu jangan dibentuk dulu, ambil semua, gosen, goret, gomat, gue tuh ambil semua, gak usah dibentuk dulu. Nanti kalau kalian udah merata-rata di atas 10 ataupun 15 per trip dalam 2 minggu, baru pelan-pelan kalian bentuk untuk pemain, untuk foodnya. Soalnya pribadi gue nih sekarang udah jadi foodnya, nanti gue akan share untuk pendapatan gue selama seminggu ini teman-teman. Karena kemarin gue sempat share ya, bukannya gue niat sombong, bukan buat kalian, buat teman-teman yang sudah nonton video short gua itu kan hasil pendapatan tujuannya buat membakar semangat kalian, gua bisa kenapa kalian nggak bisa gitu ya. Itu buat teman-teman yang akunnya baru naik, ambil semua dulu, jangan dibentuk, jangan dipaksain. Soalnya kenapa? Kalau kalian dipaksain langsung food itu nggak kuat akun kalian. Itu juga prosesnya mungkin sangat lama ya. Kalau kalian ambil riwayat penerimaan dulu itu kemungkinan cepat teman-teman, apalagi kalian tambah jam on bid. Oke. Tadi yang yang kedua, yang pertama apa saja, kedua tadi apa namanya? Yang kedua lokasi ya teman-teman. Lokasi tadi ya, kalian kalau bisa sih sehari itu harus punya 3 lokasi A, B, C ya. Kalau misalkan di pagi hari di lokasi A, kalau misalkan Kelapa Gading, gue main di Kopi Joni atau enggak di Kopior atau enggak di Prida. Yang kedua di siang hari bisa main di mall, karena mungkin di mall itu satu titik ada beberapa restoran. Terus yang ketiganya mungkin di Sunter atau di Rawamangun teman-teman. Jadi nggak mesti di satu titik itu kita seharian di situ-situ mulu, jangan usahakan main di 3 titik ya. Oh ya, deposit ya teman-teman ya. Ini yang ketiga, yang jauh penting adalah deposit. Kalian harus jangan sampai minus untuk pemula atau yang baru terapi, itu jangan sampai minus akunnya. Kalau yang udah gacor sih, yang udah jadi sekitar udah main di angka 20 trip, kata gue sih udah lumayan akunnya, nggak jadi masalah kalau kalian minus gitu, bisa nampol juga ya. Oke, yang keempat, jangan lupa ya, keempat tuh yang nggak jauh pentingnya adalah mengabaikan orderan ataupun meng-cancel. Teman-teman, di sini gue nggak saranin banget ya bagi semua pemain, walaupun goret, gomat, gosop, atau lebih terutama untuk pemain ghost itu jangan kalian meng-cancel teman-teman. Gue saranin banget jangan kalian sering-sering meng-cancel. Mungkin kalian nggak suka, Gojek tahu nih gue cancel, jangan. Itu bisa berdampak putus mitra ya, bukan main-main, bukan suspend lain, kalian bisa putus mitra. Karena perhitungannya gue juga nggak tahu dalam sebulan itu berapa kali kita cancel, nanti tiba-tiba kalian nggak ada notifikasi, tiba-tiba kalian di PM. Itu yang sangat mengkhawatirkan teman-teman. Pasti kalian kan amit-amit ya, jangan sampai ya di PM ya, jangan sampai teman-teman. Jika teman-teman sudah dapat peringatan, lebih baik kalian teman-teman atau rekan-rekan mengantisipasi lah supaya nggak terjadi itu. Gimana biasanya di Gojek masih waktu, tenggang waktu tuh 90 hari 3 bulan. Kalau masih melakukan hal yang sama, otomatis kita akan ditindak. Peringatan berikutnya paling kalau sudah lebih dari 2 atau 3 biasanya di PM teman-teman. Jadi gue saranin kalian lebih berhati-hati ya, lebih teliti lagi, khususnya pemain goret itu kalian juga harus lebih cerdas. Jangan kita asal narik-narik aja, seneng dapat customer, tiba-tiba kita ngebut, nggak tahu ada peringatan atau notifikasi. Kalau kita abaikan itu berdampak PM ya teman-teman. Mendingan kalau misalkan teman-teman pemain goret pengen ngejar waktu, data kalian matiin aja atau model pesawat aja, kalian bisa tanyakan ke customer, Bu tahu nggak gitu. Itu yang selalu gue ungkapkan buat rekan-rekan pemain goret ya. Oke, untuk GoFoodnya tadi teman-teman ya, yang lebih penting adalah jam on bid ya. Kak, bener nggak sih Kak konsisten di jam on bid ataupun off bid ya? Itu berdampak nggak sama akun? Di sini sih gue kalau jam on bid emang terbenar ya, gue nggak pernah lewatin dari jam 7 untuk saat ini, untuk berapa bulan kemarin ya. Versi yang terbaru, versi 14 ini, itu gue coba masuk siang itu nggak kena teman-teman. Target gue tuh melengseng parah, pokoknya begitu gue masuk pagi nggak melewati jam 7 itu, wah ordersnya minta ampun. Yang mungkin gue mencuri setar dari teman-teman gue yang lain, sehingga
gue ada nilai plus buat orderan gue gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, gue akan share ke kalian untuk pendapatan gue selama seminggu ya. Sebenarnya gue sih gak mau untuk nge-share, tapi ya gimana, kita ini adalah bukti ya. Apa yang gue sampaikan ini berdasarkan kenyataan ya, realita di lapangan teman-teman. Bukan teman-teman pemain food, coba deh apa yang gue sampaikan kalian, tapi ini nggak bisa langsung ya, nggak bisa langsung instan langsung gacor, nggak, di bertahap, step by step. Yang penting minimal itu, kalau gue sih pribadi itu targetnya itu bukan on beat ya, misalkan jam 7 pulang jam 7 12 jam, bukan. Jadi gue selalu biasakan target. Misalkan hari ini target gue 30 trip, dalam waktu 12 jam gue harus mencapai. Bahkan kadang kalau nggak nyampe di atas 12 jam gue lebihin jam waktunya. Cuma alhamdulillah sih, hal yang di luar nalar gue itu bisa kesampaian teman-teman. Yang penting target kalian tercapai lah. Dalam arti kalian misalkan jam on beatnya di konsisten itu benar, terus off beatnya kalian itu jangan kalian patokin. Di saat kalian diberikan kegacoran sama Gojek, pasti setiap setiap driver yang gagu-gagunya apapun, pasti pada waktunya dikasih momen-momen kalian gacor. Dan kalian, kalau di saat kalian gacor itu jangan kalian batasi 20 trip udah, 20 trip udah, atau enggak 17 trip udah, jangan teman-teman. Biarkanlah, ikutin aja. Toh hasilnya buat kalian. Jangan kalian membatasi dengan anggapan, wah gue lebih care ke teman-teman kalian. Belum tentu teman-teman kalian berhenti juga, teman-teman kalian belum tentu dapet gitu. Apalagi teman-teman atau sahabat-sahabat kalian. Enggak, mendingan kalian terusin aja. Soalnya kalian gagu juga teman-teman kalian memang peduli nggak peduli teman-teman. Kalian gagu, yang peduli cuma diri kalian sendiri. Kalian yang peduli adalah kita. Kan juga harus berpikir di belakang kita ada siapa gitu, supaya kita tambah semangat lagi. Oke teman-teman, gua akan share ke kalian untuk pendapatan gua hari ini. Ya teman-teman, hari ini tanggal 20 Oktober, tepatnya di Rabu ya, jam 5:10. Kita langsung ke GoPartner aja. Kita langsung ke pendapatan teman-teman ya. Oke, hari ini gue belum jalan sama sekali ya. Kita langsung ke hari Kamis aja. Hari Kamis tanggal 14 Oktober itu gue dapat 33 trip. Di Jumat tanggal 15 itu gue dapat 30 trip. Hari Sabtu tanggal 16 Oktober itu gue dapat 42 trip dengan nominal 492. Jadi gua ini 500.000 kurang 2.000 ya. Tipnya kalian perhatikan, dapat 55. Di hari Minggu gue libur biasa, teman-teman istirahat dulu. Di hari Senin gue dapat 32 trip. Ini hancur ya karena hujan lebat banget nih. Di hari Senin itu dari pagi sampai malam itu hujan banget. Cuma gue paksain karena gue udah basah sekalian gue nyoltir ya. Di sini gue nyoltir parah, performa gue sampai 56% ya. Di hari Selasa ini alhamdulillah banget teman-teman, gue dapat 40 trip dengan nominal 463 dan uang tipnya itu alhamdulillah ya dapat 45.000 ya. Dan hari ini masih zong. Oke teman-teman, kalian mungkin nanya, Kak lu mulai on beat jam berapa? Oke, kita langsung ke riwayat order ya. Kemarin tanggal 19 ya, gue mulai on beat itu ya teman-teman. Di tanggal 18 Oktober gue jam 8 balik ya, dengan 32 trip. Ini tanggal 19 Oktober kemarin gue berangkat jam setengah tujuan ya, kurang lebihnya jam 6:21. Ini akun gue food semua teman-teman, perhatikan sini food semua. Dan gue kelar sampai jam 21:30. Kalian hitung sendiri berapa jam gue on beat ya. Nah, untuk kita langsung ke pencapaian
Ini untuk progres pencapaiannya teman-teman. Hari ini gue dapat 75.500, pokoknya 7550 ya, 75.000. Gue udah ngelewatin platinum dan performa gue hancur. Untungnya kemarin-kemarin gue masih banyak ya. Nah, ini dapat 50% performa gue dan rating gue 4,97%. Ini kemarin-kemarin pencapaian gue 100%. 40 order itu 6.000 poin ya. Ini masih 100%, gue nggak ada pencancel sama sekali. Alhamdulillah gue seafood semua. Gue kalau food semua sih pasti gue ambil ya, seberat apapun gue usahakan ya gue ambil, kecuali opik nggak ada obatnya itu pasti gue cancel. Oke teman-teman, mungkin itu dulu info-info dari gue, tutorial gacor ya. Semoga bermanfaat buat kalian. Bagi yang baru gabung di gue ini, silahkan subscribe, like, dan komen. Jika ada pertanyaan kalian bisa langsung ke kolom komentar gue. Oke, saya Eka 168 undur diri. Next ke depan gue akan bikin lagi video lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.